Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri yang baru bergabung di channel Yadi Aindo YT Channel. Yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video cerita horor atau misteri terbaru. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Penjual Bakso Berdarah. Bakso Pak Darto. Setelah berkumandang azan maghrib selesai, seorang pria yang sudah selesai sholat pun bergegas menunaikan pekerjaannya, berpamitan kepada istri dan ketiga anak untuk bertaruh mencari nafkah. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Terima kasih sudah mau menjadi istri yang soleha dan juga pengertian. Bapak ini tumben loh. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau menjadi suami yang soleh dan juga Bapak yang bertanggung jawab atas ketiga anak kita. Bapak pergi dulu ya Bu. Doakan hari ini bisa pulang lebih awal, gak sampai dini hari. Pengennya sih setiap keliling baksonya habis, jadi bisa bawa uang lebih banyak. Bapak harus semangat dan tetap fokus yang keliling. Bapak juga pakai jaket karena nanti malam pasti lebih dingin daripada sekarang. Iya Bu, ini Bapak mau ambil jaket dulu terus berangkat. Ibu sama anak-anak yang sabar ya. Kalau hari ini baksonya habis semua, besok bisa beli makanan yang lebih enak untuk anak-anak. Kasihan kalau mereka hampir setiap hari makan bakso. Iya Pak, hati-hati di jalan. Setelah berpamitan kepada wanita yang dicintai, pria itu pun bergegas mengambil jaket lalu mengenakannya. Setelah itu keluar dari rumah untuk mendorong gerobak bakso miliknya dan berlalu pergi. Setelah cukup jauh melangkah sambil mendorong gerobak hingga melewati desa demi desa. Akhirnya pria itu sampai di sebuah tempat mangkal yang biasanya digunakan untuk berjualan. Pembelinya jarang dari desa sendiri, melainkan desa tetangga atau justru perumahan-perumahan terpencil yang berjarak 2 desa dari rumahnya. So, bakso. Suara pria yang berteriak menjajakan dagangan sambil memegang mangkok dan sendok yang beradu membuat suara khas yang nyaring ala penjual bakso pada umumnya. Hanya saja yang berbeda dengan penjual bakso ini adalah waktu keliling. Biasanya penjual bakso keliling ada di waktu siang hingga sore hari. Tetapi Pak Darto justru mulai keliling malam hari setelah maghrib. Pak Darto mendorong gerobak ke daerah lain untuk mencari nafkah. Pak, bakso! Mendengar seruan dari langganan membuat Pak Darto merasa senang. Tercerengah harapan terasa untuk hasil keliling hari ini. Iya Bu, komplit atau kuah? Tanya Pak Darto dengan senyum sumringah. 3, Pak,
satu kuah nggak pakai tahu, satu komplit tapi mie putih saja, satu lagi komplit tapi nggak pakai belambang goreng. Iya Bu, siap. Setelah membuat pesanan dari seorang wanita berambut ikal itu, Pak Darto segera menyodorkan 3 bungkus bakso di dalam plastik. Ini Bu, 21.000. Ini Pak, uang pas kok. Matur sembah nuwun Bu. Laris. Pak Darto mengibas-ngibaskan uang 21.000 itu di dagangan baksonya. Gerobak berwarna oranye coklat itu yang menjadi jalan rejeki bagi keluarganya. Kembali Pak Darto menjajakan dagangannya dengan mendorong gerobak sambil berseru, "So, bakso." Pak Darto menikah dengan Narti dan memiliki 3 anak. Anak pertama bernama Supri, usia 15 tahun dan bersikap lebih dewasa daripada teman-teman seusianya. Supri sering sekali membantu kedua orang tuanya untuk mengurus kedua adiknya. Anak kedua bernama Ian, usia 10 tahun, sedangkan anak ketiga bernama Ningsih, usia 7 tahun. Oleh karena itu, Pak Darto semangat mencari nafkah. Narti murni jadi ibu rumah tangga karena anak-anaknya masih kecil. Narti pernah ingin membantu untuk perekonomian keluarga, tetapi kembali Pak Darto mengatakan tidak perlu, karena bekerja keras dan mencari nafkah itu adalah tugas utama seorang pria yang sudah menikah. Lelaki berusia 45 tahun itu mendorong gerobak dengan telaten menyusuri jalan yang kadang terang dan kadang gelap karena waktu semakin malam. Jalanan yang kadang meramai, kadang sepi, sudah biasa Pak Darto telusuri demi lembaran rupiah. Dia juga membawa lampu isi ulang, charger listrik meski hanya kecil, tetapi sangat berarti untuk membantu penerangan saat berjualan. Orang-orang sudah hafal betul suara khas Pak Darto saat lewat dan menjajakan dagangan, hingga para langganan langsung muncul ketika gerobak bakso itu lewat. "Pak, beli baksonya. Pak, berhenti dulu, mau beli. Pak, tumbas. Bakso, beli." Satu demi satu para pembeli datang dan pergi. Beberapa kali Pak Darto menghentikan gerobak baksonya karena orang membeli dengan menggunakan mangkok, dan Pak Darto sudah punya tempat langganan untuk mengambil air dan mencuci mangkok kotor yang dibawa. Wah, rame bener hari ini, dagangan sudah mau habis. Pas udah jam setengah 12, aku pulang aja dulu. Pak Darto selalu mengambil jalan memutar meski jauh sekali. Sekali menjajakan dagangannya dengan harapan bisa habis terjual tak tersisa. Jalan itu memiliki pengkolan jurang yang cukup dalam. Biasanya jalan di sana terang berderang, tetapi hari ini seperti bukan hari keberuntungan bagi Pak Darto. Pria itu mendorong gerobaknya yang hampir habis dagangannya. Pak Darto yang lelah dan mulai mengantuk tetap waspada mendorong gerobak agar segera sampai rumah.
Biasanya sekitar pukul 1 dini hari baru sampai ke rumah dan bisa istirahat. Matur nuwun Gusti, hampir semua dagangan habis. Masih sisa 4-6 porsi bakso saja. Pasti Narti dan anak-anak senang kalau besok bisa beli lauk lebih enak. Pasti mereka bosan kalau makan bakso terus. Pak Darto berbicara dengan diri sendiri sambil terus mendorong gerobaknya. Tanpa diduga dari arah berlawanan, terlihat cahaya menyilaukan dari sebuah mobil yang melaju begitu kencang tanpa bisa terkendali. Mobil itu tidak berjalan lurus karena supir yang ada di dalam sedang dalam kondisi mabuk alkohol yang diminum, membuatnya pusing dan sempoyong. Tidak fokus menyetir mobil hingga jalanan lurus pun jadi belak-belok. Sial, harusnya kerjaan tadi jadi milikku, malah sial gini. Asup. Supir mobil itu menggerutu sepanjang jalan sambil memukul-mukul setir mobil. Saat di dekat pengkolan jurang, supir itu terkejut melihat ada gerobak. Tak bisa dihindari lagi. Supir itu pun menabrak gerobak yang ada di tepi jalan hingga terjungkal. Mobil itu berhasil mengerem dan mengendalikan setir, tetapi sama sekali tidak mau berhenti karena takut ada hal buruk menimpa gerobak itu dan bisa mendapatkan masalah karena kecelakaan dalam pengaruh minuman alkohol. Pukul 12 malam di rumah Pak Darto. Mas Darto, Mas Darto. Seorang wanita usia 40 tahun merasa gelisah di atas kasur kapuk tempatnya istirahat. Tidak seperti biasanya, dia terlelap lebih awal dan bermimpi buruk. Padahal biasanya menunggu suami pulang baru nanti tidur. Mas, tidak. Narti namanya, berteriak dan terbangun dari mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dia tengok jam dinding yang berada di tengah ruangan. Jam menunjukkan pukul 12 malam lebih 2 menit. Detak jantungnya tak menentu karena terkejut dan takut menjadi satu. Bu, kenapa bu? Putrinya yang tidur pun terbangun dan menatap ibunya dengan dahi penuh keringat. Gak apa, Duk. Cuma mimpi buruk. Udah, kamu tidur lagi. Besok sekolah. Ningsih takut, Bu. Ningsih tadi lihat bapak ketabrak mobil. Lihat di mana? Mimpi ya? Narti jadi bingung. Kenapa putrinya juga memimpi hal yang sama? Ada apa ini? Iya Bu, Ningsih lihat di mimpi. Ningsih yang masih kecil jelas saja menangis ketakutan. Takut kalau mimpi itu nyata. Padahal Bu Narti juga sama takutnya. Bu, ada apa? Tanya putra sulung bernama Supri yang masuk ke kamar tanpa pintu. Hanya ada tirai dari kain jarik sebagai penutup. Supri, bapakmu sudah pulang? Belum. Ini ibu sama Ningsih mimpi buruk. Supri ambilin minum ya. Sekalian cek bapak sudah pulang atau belum. Supri pun pergi ke pawon atau dapur untuk mengambil air putih 2 gelas sambil memeriksa apakah gerobak bakso bapaknya sudah ada di rumah. Biasanya diparkirkan di belakang rumah, bisa dilihat dari jendela. Walah, ibu sama Ningsih ini ada-ada saja. Orang itu bapak sudah pulang, kelihatan gerobaknya dari kejauhan. Gumam Supri yang bergegas membawa 2 gelas berisi air putih ke kamar ibunya. Bu, Dek, ini minumnya.
Nggak usah khawatir, soalnya bapak baru dorong gerobak hampir sampai rumah. Tenang saja. Baru saja Supri bicara, tiba-tiba bapaknya sudah sampai di belakang dan menepuk bahunya. Waladalah, kaget aku, Pak. Bapak ini kapan masuknya? Ngagetin Supri aja. Alhamdulillah, bapak pulang. Maaf, tadi ibu ketiduran, kata Narti yang menyambut suaminya. Ya, tidur saja, sudah malam, jawab Pak Darto dengan nada yang datar dan terkesan dingin. Supri mengamati bapaknya dan merasa merinding karena wajah bapaknya sedikit pucat. Pak, kenapa mukanya pucat? Habis lihat setan ya? Ngawur kamu, Pri. Sama bapak sendiri kok begitu. Sana, balik tidur. Gertak Bu Narsi yang tidak mau putra sulungnya membuat lelucon. Tentu saja Pak Darto sangat lelah baru saja pulang kerja. Bu Narti berdiri dari kasur kapuk di atas karpet. Dia hendak membuatkan minuman hangat untuk suaminya yang baru saja pulang kerja. Bu, maafin bapak ya, ungkap Pak Darto dengan suara lirih. Maaf kenapa, Pak? Bu, Narti sama sekali tidak peka dengan mengira suaminya tidak mendapatkan uang hari ini karena dagangannya sepi pembeli. Pak, berapapun itu rezekinya, kita harus bersyukur, jangan merasa bersalah. Ya, besok ibu ikut ke pasar, mau bantu-bantu ya, ujar Bu Narti sambil mengelus pundak suaminya. Heran saja dirinya langsung merinding dan rasa dingin dari tubuh Pak Darto terasa jelas. Maafin bapak kalau ada salah. Ini uang hasil berdagang hari ini. Besok beli makanan yang enak untuk anak-anak dan juga ibu. Bapak besok mau kemana emang? Pergi. Pak, ini teh angetnya. Minum dulu. Mau mandi enggak, Pak? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Bapak kenapa bicaranya jadi datar gitu? Bapak marah atau kenapa? Oh iya, ini uangnya. Banyak banget. Baksonya habis ya, Pak? Habis semua, Bu. Habis. Narti amati suaminya yang terlihat begitu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun dia masih tidak berpikir hal-hal aneh karena setidaknya hari ini dagangan bakso Pak Darto laris manis dan habis sehingga mendapatkan uang yang cukup banyak. Narti amati suaminya yang terlihat begitu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun dia masih tidak berpikir hal-hal aneh karena setidaknya hari ini dagangan bakso Pak Darto laris manis dan habis sehingga mendapatkan uang yang cukup banyak. Meski begitu, besok mereka harus ke pasar membeli bahan baku dan memutarkan kembali uang tersebut. Bu, andai bapak pergi, sabar ya, jaga anak-anak dengan baik. Emang bapak mau pergi kemana? Jangan mau ikut-ikut kata orang dengan iming-iming pekerjaan hasil bagus. Belum tentu dapat pekerjaan bagus dan gaji besar. Baik jualan bakso seperti ini saja, asal bisa berkumpul bersama di rumah. Iya, Bu. Pak Darto pun terdiam. Entah apa yang ada di dalam benak pria itu. Narti juga tidak paham kenapa. Suaminya seperti mengatakan pesan-pesan terakhir. Rasa merinding itu kembali menyergap saat Narti menatap suaminya. Malam hari yang terasa begitu mencekam bagi Narti membuat rasa aneh semakin terasa.
Setelah percakapan panjang kali lebar tadi sebelum melanjutkan tidur, Narti sudah merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Namun kembali Narti mencoba untuk berpikir positif. Pak Darto tidur di samping dekat gordeng jalan masuk ke kamar, sedangkan Narti miring menghadap ke anak-anak. Bungsunya terasa hawa dingin menyergap dari balik punggung dan tidak seperti biasa. Suara napas atau dengkuran dari suaminya pun tidak terdengar. Apakah Pak Darto masih belum tidur? Pak, belum tidur toh? Belum. Bapak kenapa banyak diam? Ada masalah? Enggak. Pak, kalau capek, besok nggak usah ke pasar. Biar ibu saja yang cari tambahan, ujar Narti yang khawatir dengan suaminya tanpa menengok ke belakang. Tidur bu, sudah hampir subuh. Iya pak, baru saja mereka bicara. Narti tiba-tiba merasa begitu mengantuk dan memejamkan matanya karena terus-menerus menguap. Narti sudah tidak ingat lagi soal segala keanehan yang terjadi dan tiba-tiba terlelap. Dengan cepat, Narti juga tidak bermimpi apapun saat tidur, padahal tadi bermimpi buruk. Saat pagi tiba, Narti terbangun lebih siang dari biasanya, padahal biasanya wanita itu bangun subuh dan menyelesaikan segala pekerjaan rumah tangga di pagi hari seperti memasak dan menyiapkan pakaian ganti untuk ketiga anaknya sekolah. Namun hari ini Narti bangun kesiangan. Bu, ibu, Supri sudah nanak nasi sama goreng telur. Itu Ian sudah selesai mandi. Ningsi kok belum bangun bu? Supri membuat Narti terbangun setelah membuka tirai kamar dan memanggil ibunya. Lah, jam berapa ini Le? Le, panggilan anak lelaki di Jawa, tanya Narti yang baru saja membuka mata. Udah mau jam 6 bu, bapak sepertinya sudah ke pasar. Lah dalah, ibu kesiangan. Yang bangun, maaf ya Le, terima kasih sudah bantu nanak nasi dan goreng telur. Kamu makan dulu sama Ian, ibu mau mandiin Ningsi. Duk, bangun Duk. Narti bergegas untuk memandikan putri bungsunya karena waktu menunjukkan pukul 6. Dia tidak ada waktu untuk berpikir apakah suaminya sudah berangkat ke pasar lebih awal atau pergi kemana. Narti tidak mau kalau ketika anaknya terlambat masuk sekolah hanya karena menunggu Ningsi yang belum selesai siap-siap. Narti membantu mengenakan pakaian seragam serta sepatu milik putrinya. Setelah semua selesai, Narti menyuapi anaknya makan. Sedangkan Supri dan Ian sudah siap berangkat masih menunggu Ningsi. Maaf ya Du, Le, ibu kesiangan. Yang bangun jadi keburu-buru, ucap Narti yang merasa tidak enak membuat ketiga anaknya jadi terburu-buru untuk berangkat sekolah agar tidak terlambat. Iya, gak apa-apa bu, jawab Supri yang bersikap lebih dewasa. Gak apa bu, Mas Supri juga baik. Udah mau bantu siapin makanan, celetuk Ian sambil tertawa. Bu, bapak mana? Tanya Ningsih yang sepertinya sedih. Bapak udah ke pasar mungkin? Sudah. Ini Ningsih udah beres berangkat sama Mas Supri dan Mas Ian ya. Kalian semua hati-hati di jalan.
Iya Bu, kami berangkat dulu Bu. Kami berangkat dulu Bu. Setelah anak-anak mencium punggung tangan Narti, mereka pun berjalan pergi dari rumah. Setelah ketiga anaknya berlalu pergi dari rumah, Narti pun berberes-beres. Rumah kecil minimalis dengan semi kayu itu tidak membuat Narti jadi beralasan untuk malas-malasan bersih-bersih. Dia tetap cekatan membersihkan semua ruangan di rumah. Setelah bersihkan area dalam rumah dan juga kedua kamar yang ada, Narti pun keluar untuk membersihkan halaman. Tak kelihatan gerobak bakso milik suaminya. Tuh Ben, di depan gak ada, di belakang juga gak ada. Kenapa gerobaknya gak ada di rumah? Narti jadi bingung karena tidak biasanya gerobak suaminya menghilang tak tampak di rumah. Paling lagi mompak ban atau apalah. Iya kan? Narti, sekarang gampang sesujon, gerutu wanita itu pada diri sendiri karena tidak mau berpikiran negatif terhadap suaminya. Waktu berjalan dengan cepat bagi seorang ibu rumah tangga, mencuci baju, bersih-bersih rumah, memasak, hingga akhirnya lelah menunggu anak-anak pulang sekolah dan suaminya juga belum pulang. Narti ketiduran di kamar seperti orang kesirep. Narti jadi mudah lelah dan ngantuk, menguap terus-menerus dan memilih untuk istirahat sebentar. Pukul 1 siang, anak-anak sudah pulang sekolah. Ningsih yang pulang lebih awal selalu menunggu terlebih dahulu untuk bisa pulang bersama dengan kedua kakaknya. Mereka selalu berangkat bersama dan pulang juga bersama. Sesampainya di rumah, mereka melihat Bu Narti sedang tidur. Supri jadi berinisiatif mengajak adiknya main di luar setelah ganti pakaian. Mereka akan mengerjakan tugas setelah maghrib, sekalian belajar, lalu tidur. Ibu capek itu. Ayo kita main saja, jangan berisik di rumah. Iya Mas, jawab Ian dan Ningsih bersama. Mereka diam-diam ganti pakaian dan pergi, tanpa diketahui oleh Narti yang masih terlelap tidur. Hari terasa begitu cepat dan sore pun tiba. Di sana jam 5 sore saja sudah mulai gelap. Sudah mengajak Supri mengajak kedua adiknya pulang dan mandi bersamaan dengan itu. Narti bangun dan kaget sudah jam 5 sore. Herannya lagi, gerobak bakso milik Pak Darto sudah berada di belakang rumah, lengkap dengan isinya. Kapan suami Narti itu pulang dari pasar? Kenapa sekali tidak membangunkan Narti saat membuat bakso? Beda dengan kebiasaan Pak Darto sehari-hari yang selalu mengajak Narti untuk membuat bakso dan menyiapkan dagangan di dalam gerobak. Pak, tadi pulang jam berapa? Maaf, ibu ketiduran. Bapak bikin bakso sendiri. Wah, harumnya makin sedap Pak. Iya Bu, Bapak siap-siap berangkat jualan ya. Bapak nggak capek? Bapak sudah makan belum? Bapak nggak capek? Bapak sudah makan belum? Ibu masak ikan sama sayur asem. Sudah Bu, jaga anak-anak baik-baik ya Bu. Maghrib nanti Bapak berangkat. Bapak nggak sholat dulu, nanti di jalan saja. Tumben, tidak seperti biasanya Pak Darto tidak mau sholat di rumah bersama keluarganya. Narti sebenarnya curiga, tetapi memilih
memendam segala rasa sujon itu. Lagi-lagi Narti percaya suaminya. Mungkin Darto sedang tidak enak badan. Setelah ketiga anak itu selesai mandi dan ganti pakaian, mereka hendak makan. Herannya, gerobak bakso dan Pak Darto sudah tidak berada di belakang rumah. Bu, Bapak tumben berangkat pas azan maghrib begini. Bapak marah ya, Bu? Supri justru mengira bapaknya marah. Bapak mungkin mau cepet-cepet selesai keliling, Le. Bapakmu rasanya lagi nggak enak badan. Udah, kamu sama adik-adikmu makan dulu. Ibu mau cuci peralatan buat bakso tadi. Iya, Bu. Narti pun pergi ke belakang rumah dekat sumur. Biasanya dia mencuci semua peralatan dapur dan peralatan suaminya membuat bakso. Namun lagi-lagi ada hal yang aneh. Tidak ada peralatan kotor sama sekali di sana. Apa Pak Darto sudah membersihkan semua peralatan itu sendiri? Oke, sobat-sobat, ikuti terus di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor. Untuk kelanjutan cerita horor ini, ikuti terus. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe channel Yadi Aindo dan tombol loncengnya. Terima kasih.